Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, teman-teman yang dimuliakan Allah, senang sekali di sore yang berbahagia ini Allah berikan kesempatan kami bersilaturahim ke Masjid Suci Hati Sleman ya, di daerah Sleman ya, Yogyakarta ya. Masjid yang indah dan megah sekali yang mengingatkan kita akan Masjid Nabawi ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah ganjari pahala berlipat kepada yang berhajat dalam membina masjid ini dengan baik dan juga seluruh para pengurus masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kami datang dari Aceh dalam rangka safari dakwah dari Jakarta, Jawa Barat, Jogja dan Jawa Tengah. Alhamdulillah hari ini Allah sempatkan, Allah berikan kesempatan untuk bersilaturahim di tempat ini, dan kita akan membahas insyaallah tentang persiapan kita menuju bulan suci Ramadan. Persiapan ini akan kita bahas dalam beberapa segmen ya. Segmen yang pertama kita akan melihat kepada tentang persiapan jiwa kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah persiapan ilmu kita menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ada sisi fikih juga yang akan sedikit kita bicarakan untuk persiapan keilmuan kita menyongsong bulan suci Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan semua kita yang berhadir di sini, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita dan keluarga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang diizinkan beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Coba suaranya mungkin agak sedikit swing ya. Paskan suaranya. Ya. Dibantu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah dan para hadirin yang dimuliakan Allah, Allah telah menakdirkan dengan menjadikan ada sepetak tanah di bumi ini yang dipilih oleh Allah menjadi tempat yang dimuliakan. Tempat ini ya, siapa yang pergi ke tempat itu maka dia akan mendapatkan pahala berlipat apabila dia beribadah di tempat itu. Dilipat ganjari oleh Allah pahala apabila orang berbuat satu kebaikan di tempat itu. Tapi tempat itu jauh. Tidak semua orang punya kemampuan, kesempatan untuk pergi ke tempat itu, beribadah di tempat itu. Di situ mustajab doa. Yang beribadah di tempat itu maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengatakan, ya Allah, sungguh enak orang yang punya kesempatan dan punya duit, punya uang pergi ke tempat yang mulia itu. Kami ini tidak punya kemampuan apa-apa. Bahkan hari-hari untuk makan saja kami cari. Kalau ada kami makan, kalau tidak ada kami. Bagaimana dengan kami? Maka kemudian Allah menentukan, itu ada space, tempat yang telah Allah pilih sebagai tempat yang dimuliakan, dilipat gandakan pahala di situ. Itu adalah daerah Al-Haramain, Mekah di Mekah dan juga di Madinah, Masjid Nabawi. Dua tempat ini telah dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat yang dimuliakan, space. Kemudian Allah dengan adilnya memilih
waktu, time. Ada space and time. Ada waktu, ada tempat dan ada waktu. Sekarang Allah memilih waktu. Siapa yang masuk ke dalam ruang waktu tersebut, dia akan dilipat gandakan pahala ibadahnya, walaupun dia berada dimanapun. Terserah mau di mana. Pokoknya waktunya itu masuk, maka semua ganjaran pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi siapa yang masuk batas tempat itu dilipat gandakan pahala. Ya. Sekarang siapa yang masuk ke dalam waktu tersebut, dia dilipat gandakan pahala, mau di mana saja, mau di Sleman di sini, mau di Aceh, mau di Papua, mau di Eropa ataupun di Afrika, terserah. Pokoknya di bumi ini dia akan dilipat gandakan pahala apabila dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Nah, sekarang yang tidak punya duit, tenang saja, tunggu datangnya waktu bulan Ramadan. Dipilihlah oleh Allah bulan Ramadan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah adalah diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu, yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapa saja yang masuk ke dalam bulan Ramadan itu, siapa saja yang menyaksikan bulan Ramadan, dia hidup menyaksikan hilal bulan Ramadan, masuk dalam bulan suci Ramadan, falyasum, hendaklah dia untuk berpuasa. Nah, jadi kewajiban puasa pertama Allah sampaikan diwajibkan kepada umat Islam, kepada umat-umat yang terdahulu juga, tetapi kemudian dipilih bulannya, kapannya kita melakukan, dipilih oleh Allah bulan Ramadan. Sudah begitu kehendak Allah. Kalau kita tanya, Ustaz, kenapa dipilih Mekah sebagai tempat yang dimuliakan? Kenapa enggak di Jogja saja gitu? Supaya kita enggak pernah beli tiket kan? Setiap hari kita pergi ke tempat itu. Kita enggak bisa protes. Itu udah kehendak Allah. Kemudian begitu juga, kenapa enggak dipilih bulan Januari saja kita berpuasa, ya? Supaya apa? Supaya seperti kondisinya dingin, hujan. Ya, alhamdulillah seperti ini kita hujan, ya. Tapi dipilih oleh Allah bulan Ramadan loh untuk kita berpuasa. Bulan Ramadan itu bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah ini berbeda dengan sistem peredaran matahari. Peredaran matahari itu akan menimbulkan musim, ya. Sedangkan bulan Ramadan itu tidak menimbulkan musim dia. Kalau peredaran matahari Januari, Oktober, November, Desember, kalau Allah wajibkan puasa misalkan pada bulan Desember, maka selalu kita puasa musim hujan. Enak enggak puasa pada musim hujan? Nah, kita dapat nih, ya, musim hujan, enggak lelah, enggak panas, ya. Musim hujan, ya. Kalau di Eropa musimnya musim dingin, ya. Puasa musim dingin, maka dipilih oleh Allah bulan Desember misalkan, bulan Januari sedang banyaknya salju, malam pun panjang, siangnya singkat, ya. Bagi yang pernah hidup di Eropa misalkan di musim dingin, maka siangnya hanya sebentar saja. Terbit matahari jam 9, terbenamnya jam 4 lewat. Udah, puasanya hanya berapa saat saja. Wah, enak sekali ibadah puasa. Kalau Allah pilih pada bulan itu. Tapi ternyata Allah memilih bukan bulan Desember Januari memakai syamsiah, bukan. Tapi Qamariyah. Qamariyah ini kita akan melewati kalau kita berpuasa, kadang jatuh di musim dingin, kadang di musim panas, ya. Itu berputar dia. Maka kita akan beribadah berpuasa ini kepada Allah pada semua musim. Kalau sekarang alhamdulillah masih mungkin kita berpuasa sebentar lagi, masih ada musim hujan-hujannya, ya. Enak-enaknya. Kalau kena di musim Agustus, itu masih musim kering, panasnya minta ampun, ya. Ada tahun masa kita puasa musim panas, ada tahun masa kita berpuasa di musim dingin. Apa hikmahnya? Allah memilih pada bulan tersebut. Hikmahnya bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bulan Syamsiyah tapi bulan Ramadan, bulan Qamariyah,
agar kita taat kepada Allah dalam semua musim. Nggak bisa kita mengatakan bahwa saya mampu puasa kalau musim dingin, kalau musim hujan, kalau nggak musim hujan nggak mampu. Nggak, kita taat kepada Allah totalitas dalam semua musim, dalam semua pancaroba musim itu kita siap taat kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka dipilihlah bulan Ramadan dengan kehendaknya. Hikmah itu ada di situ, teman-teman, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Nah, jadi itu kehendak Allah. Dengan demikian, ya, Allah jadikan bulan Ramadan itu sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyampaikan kepada kita, memberikan kabar gembira kepada umatnya. Bagaimana cara Nabi memberikan kabar gembira kepada umatnya dengan datang bulan Ramadan? Nah, ini kita tanya, Ustaz, kira-kira Nabi kalau mempromosikan bulan Ramadan pada para sahabat itu apanya yang disampaikan oleh Nabi? Apanya yang diberitakan oleh Nabi? Mari kita lihat apakah kita ini ketika mendengar Nabi kasih kabar gembira ini, kita merasa senang nggak ya? Senang nggak? Macam kita ya, kalau kita masih kuliah ya, keluar beasiswa, dapat beasiswa, nama-namanya ini nih, senang nggak? Senangnya luar biasa. Berita itu berita terheboh bagi kita ya. Kenapa? Nama kita masuk keluar dalam list dapat beasiswa. Oh, senangnya bukan main. Nah, sekarang coba dengarkan hadis Nabi. Nabi memberitakan kabar gembira tentang bulan Ramadan kepada kita. Kita bisa senang nggak ya? Kita akan lihat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Atakum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Farradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, wa fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr. Man hurrima khairaha faqad hurim." Hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, Imam An-Nasai wa Tirmizi. Nah, kata Nabi, atakum syahrul Ramadan, datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Apa arti berkah dulu? Berkah itu biasa kalau hari-hari kita memahami berkah itu adalah sedikit tapi nampak banyak ya. Sedikit tapi cukup. Bulan Ramadan itu bulannya sama dengan bulan yang lain secara bilangan hari sama. 29 hari atau 30 hari. Sama dengan bulan-bulan yang lain. Tapi dia menjadi bulan berkah. Kenapa? Di antara keberkahan bulan suci Ramadan itu adalah dilipat gandakannya pahala orang yang berbuat ibadah. Mulai dari dia berpuasa, dia melaksanakan sedekah, solat dia, membaca Al-Quran ya. Setiap huruf daripada Al-Quran itu akan membawa sebuah kebaikan. Tapi bulan Ramadan dilipat gandakan dari 700 sampai tidak terhingga. Sampai begini nih ya, dalam kode ataupun dalam simbol matematika, sampai begini nih, tidak terhingga, dilipat gandakan pahala. Amalan kita mungkin sama seperti hari-hari lain. Kalau misalkan kita beramal, kita bersedekah, kita baca Quran, tapi pahalanya enggak. Pahalanya tidak sama. Harinya sama, tapi bilangan daripada pahala ganjarannya tidak sama, teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah sampaikan, farradallahu alaikum siyamahu. Apalagi kabar gembira bulan Ramadan itu diwajibkan setelah kata Nabi berkah, bulan berkah ya, dapat berkah kita pada bulan itu. Kedua kata Nabi adalah diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Nah, dia puasa bagi kita wajib pada bulan itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang mukmin. Nah, teman-teman, di antara semua rukun Islam itu yang paling berat itu rukun apa untuk dilaksanakan? Mana yang paling berat? Puasa nampaknya ya. Puasa termasuk adalah di antara rukun Islam yang berat. 1 bulan penuh kita berpuasa.
tahan diri dari makan dan minum lagi. Nah, coba bayangkan. Allah sampaikan kepada kita, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Siapa yang diwajibkan? Orang-orang beriman. Jadi kalau enggak beriman, enggak wajib? Enggak. Ya. Kalau beriman tidak wajib. Kalau beriman wajib. Tapi ini adalah ibadah yang paling berat termasuk dalam rukun Islam. Nah, wah, pertanyaannya, Ustadz, enak kali dong orang yang enggak beriman enggak wajib puasa. Nah, tenang, dengar dulu. Nah, orang beriman itu diwajibkan berpuasa. Allah panggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Nah, kewajiban berpuasa kita itu setelah kita beriman. Pertanyaannya, beriman itu ya, ini diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kontraknya apa kita dengan Allah sih? Kita kontrak apa sama Allah sehingga diwajibkan itu? Kita kontrak iman. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, perusahaan tidak akan memberikan kita pekerjaan, tugas, beban sebelum ada kontrak. Kontrak dulu dong. Sudah ada kontraknya, hitam di atas putih, tanda tangan, baru boleh sebuah perusahaan untuk memberikan kita tugas kerja. Oke? Sekarang Allah udah wajibkan kepada kita puasa. Kontrak kita sama Allah apa? Iman. Kalau nggak ada kontrak iman, kita nggak akan kena kewajiban itu. Nah, sekarang siapa yang suruh beriman? Dipaksakah beriman? Hah? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beriman ini. Kita beriman kepada Allah dengan sukarela. Kita beriman kepada Allah karena memang kita cinta. Kita beriman kepada Allah karena memang keyakinan iman kita yang kita sudah betul-betul mantap hati kita untuk menerima Allah sebagai Tuhan kita, beriman dengan seyakin-yakinnya tanpa ragu. Karena hubungan kita ini adalah hubungan iman, Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Kita udah jalin kontrak sama Allah, beriman kepadanya. Diwajibkanlah kita untuk berpuasa. Nah, puasa ini teman-teman yang disebutkan oleh Nabi, ini bagian daripada keistimewaan bulan Ramadan dalam puasa ini. Emangnya Allah mau apa Ustadz dengan puasa itu? Ya, mungkin teman-teman mudah bertanya gitu. Kok enggak misalkan dibuat ibadah yang lain saja? Kenapa harus ibadah puasa? Teman-teman, wajib kita pahami bahwa di dalam semua ibadah dalam Islam, ya, kalau dalam kacamata perusahaan, kerja di perusahaan, setiap kontrak itu ada sesuatu yang menguntungkan loh. Kalau nggak menguntungkan, nggak ada kontrak. Kalau kita dengan perusahaan, kalau buat sebuah kontrak yang menguntungkan itu, perusahaan untung, kita juga untung, sama-sama bagi untung, ya kan? Sama-sama bagi untung, makanya kita buat kontrak. Kalau saya punya untung dalam kontrak itu, saya mau teken kontrak. Kalau perusahaan punya untung, dia akan mau juga teken kontrak dengan kita. Sekarang kontrak kita dengan Allah untuk melaksanakan puasa, itu untungnya siapa? Kira-kira, siapa berani bilang? Untung siapa? Apakah Allah ambil untung di situ? Ya? Ambil untung? Enggak. Kalau begitu siapa yang untung? Pasti kita. Allah ingin memberikan keuntungan kepada kita di balik daripada puasa bulan Ramadan. Masya Allah. Maka secapek, seberat apapun yang kita hadapi bulan Ramadan teman-teman, itu keuntungannya kembali kepada kita. Oh Ustaz, keuntungannya itu bikin sehat, lambung kita bagus, kemudian bisa diet ya. Diet kita bisa ya, dan yang lain-lainnya lah, mungkin secara kesehatan, secara medis. Itu hanya keuntungan yang kecil yang kita tahu. Lebih daripada itu, keuntungan bulan suci Ramadan itu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, udah dia bersama Allah.
Kalau udah bersama Allah, udah lain cerita. Itulah mereka yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Dapatkan keberuntungan, kesuksesan. Apa itu? Kebun-kebun di dalam surga. Nah, itu dia. Keuntungan daripada puasa itu adalah takwa. Takwa itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah kesehatan, ya, masalah yang lain itu hanya hikmah duniawi saja. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian apalagi keistimewaan bulan Ramadan disampaikan Nabi kepada para sahabat? Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin, kata Nabi. Tughlaqu fi abwabul jahim, ya. Tuftahu fi abwabul jannah. Kata Nabi, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan itu. Ini kabar gembira, kata Nabi. Kabar gembira, halo, ada kabar gembira. Sebentar lagi, 2 bulan lagi, ada promosi besar-besaran. Ustaz, untuk apa itu kabar itu? Apa ada nggak hubungannya dengan kita kabar itu, ya? Itu yang diucapkan Nabi kepada para sahabat, kawan-kawan. Itu yang dikabarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Apakah itu ada untung bagi saya? Enggak, ya? Kalau kita lihat sebuah iklan di toko, atau sebuah iklan di supermarket, sebuah iklan di mall, sebuah iklan juga di jalan-jalan raya. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan, selama ini kita cari, dan itu diiklankan ternyata kapan saya harus pergi itu, ya, besar-besaran, ya, sampai sell up-nya itu sampai, ya, 70% korting harga. Nah, gitu. Gimana itu? Nah, senang kita. Kenapa? Itu yang kita cari. Sekarang orang mukmin cari apa dia dalam hidupnya di dunia ini? Ya, cari apa dia? Nabi katakan dibuka surga loh. Bulan Ramadan itu dibuka surga, pintu surga dibuka, ya. Pintu neraka ditutup. Kata Imam Izz bin Abdus Salam, ya, makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup itu apa? Boleh berupa makna hakiki. Memang pintu surga dibuka di bulan Ramadan, artinya bahwa mereka-mereka yang beribadah di bulan Ramadan, dengan pahalanya itu dia bisa langsung booking tempat di surga. Pahalanya itu bisa mengantarkan dia ke surga loh, dengan ibadah dia. Dan ditutup pintu-pintu neraka, artinya bahwa boleh bermakna hakiki atau majazi, di mana pintu-pintu menuju ke neraka itu semua amalan-amalan menuju ke neraka itu orang tidak melakukannya. Karena apa? Rame-rame berbuat taat. Dan syaitan dibelenggu. Ustadz, emangnya syaitan dibelenggu itu kabar gembiranya bagi kita apa? Saya hari-hari juga nggak ada lihat tuh ada syaitan atau enggak. Ada yang lihat? Ada yang pernah jumpa? Ya, nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat. Tapi Nabi kasih kabar ke kita, ya. Tapi yang mirip-mirip syaitan ada pernah lihat? Ya, teman-temannya ada pernah lihat enggak, ya? Ya. Jadi tapi Nabi kasih kabar ke kita apa? Bahwa syaitan itu dibelenggu loh bulan Ramadan nanti. Sebentar lagi. Nah, gembiranya bagi kita bahwa siapa yang selama ini mengatakan bahwa sulit bagi dia berbuat taat kepada Allah, sulit bagi dia meninggalkan maksiat, gara-gara apa? Gara-gara setan loh. Itu setan tuh, setan semua itu, gara-gara setan tuh. Bulan Ramadan setan tuh dibelenggu. Kita lihat apa yang akan kau buat, ya? Apa kau masih tetap juga berbuat maksiat? Kalau tetap juga berbuat maksiat, berarti selama ini bukan setan yang salah, tapi kamu ini yang setan. Ya. Nah, bulan Ramadan tuh kita lihat nanti. Ya, kabar gembira. Lihat siapa diri kita sesungguhnya.
Jangan salahkan setan lagi. Jangan jadikan setan kambing hitam ya. Mau kambing putih, kambing hitam, ya terserah ya. Kadang setan itu nggak bersalah, kitanya yang salah. Maka orang yang sering menyalahkan setan dalam hidupnya itu tidak benar. Betul setan menggoda manusia, tetapi dengan amalan kita menyalahkan setan itu tidak benar. Tunjukkan padaku mana setan yang telah menggodamu. Kan nggak sanggup dia tunjukkan. Nah, tapi Nabi mengatakan pada kita, betul setan itu ada, betul setan menggoda manusia, tapi bulan Ramadan dia non-aktif. Kenapa dia non-aktif? Karena perusahaannya tutup. Kalau perusahaan tutup, agennya gimana? Perusahaan tutup, agennya udah PHK juga kan? Atau dia udah nggak ada kerja. Makanya neraka ditutup, ya kan? Neraka ditutup, setannya agen-agen neraka kan? Berhenti kerja dia, ya. Berhenti kerja dia. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ya. Itu kabar gembira disampaikan Nabi kepada kita, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Man hurrima khairaha faqad hurim." Nah, pada bulan Ramadan itu kata Nabi, kabar gembira lagi, ada satu malam yang dia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang enggak mendapatkan kebaikan bulan Lailatul Qadar itu, sungguh dia memang tidak pantas dapat kebaikan. Ya subhanallah. Ini kabar gembira betul. Ya. Beli satu dapat, kalau di promosi itu, beli satu dapat berapa? 10 ya. Beli satu dapat 10. Wow, itu gila-gilaan itu, ya. Apaan ini? Ini satu malam kita beribadah itu sama seperti 1000 bulan. Sama dengan 83 tahun. Jadi kadang umur kita saja nggak sampai. Umur kita kadang nggak sampai 80 tahun. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua. Sampai berapa nih maunya? 100? Siap dapat umur 100 tahun? Nggak siap. Ya, dipanjangkan umur nggak siap 100 tahun. Lihat tuh. Tapi dalam satu malam kita beribadah kepada Allah, dapat malam Lailatul Qadar, itu sama seperti 83 tahun kita beribadah. Ya subhanallah. Jadi kan gak main-main itu. Nabi yang menyampaikan kabar gembira kepada kita. Maka bulan Ramadan itu jangan main-main. Ya. Ustadz, mungkin gak ya orang dapat Lailatul Qadar itu tiap tahun? Mungkin, kenapa tidak? Memang seharusnya kita dapat Lailatul Qadar setiap tahun. Jadi ada orang yang misalkan dia dapat Lailatul Qadar, misalkan umurnya 50 tahun, itu dalam udah 40 kali dia dapat. Mungkin, kenapa tidak? Maka kata Nabi, dikabarkan kepada kita ini setiap tahun ada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, supaya kita bersungguh-sungguh. Dan kapannya Lailatul Qadar setiap tahun tidak dikasih tahu oleh Nabi. Kita nggak tahu juga. Setiap tahun itu Lailatul Qadarnya itu kita tidak tahu kapannya terjadi. Tapi orang yang beribadah setiap malam daripada bulan Ramadan, insya Allah dia dapat. Malam Lailatul Qadar itu terjadi mulai dari malam, yang namanya malam ya satu malam teman-teman. Enggak misalkan setelah lewat apa itu? Lewat tengah malam, sebentar terjadi, habis itu hilang itu. Enggak. Satu malam Lailatul Qadar itu. Maka orang yang beribadah baik-baik pada malam bulan Ramadan sepenuhnya, malam ya, bukan siang. Malam bukan siang. Makanya kita bulan Ramadan itu ibadah malam itu yang menjadi perhitungan besar. Perhitungan besar malamnya. Siangnya ya sudah jelas, siangnya kita puasa. Sekarang perlombaannya pada malamnya. Kalau siang ya semua itu modal dasar, itu semua itu. Puasa itu memang modal. Tapi cari untung kapan? Malamnya, di lemburnya itu. Lemburnya pada malam hari. Macam kita dapat gaji di perusahaan juga, kan ada gaji pokok. Gaji pokok kalau ngandalin gaji pokok aja cukup nggak? Nggak cukup kan? Kalau siang itu adalah gaji pokok itu. Ya.
kita puasa siang hari itu gaji pokok. Yang dapat untung banyak kapan? Siap lembur nggak nih? Kapan? Malam hari. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang melaksanakan salat qiyam malam Ramadan dengan penuh keimanan, ya, dan juga mengharap ridha daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya terdahulu. Ustadz, itu kalau 1 malam, 2 malam, atau 15 malam, bisa nggak tuh dapat ampunan dosanya yang terdahulu? Qama ramadanan, kata Nabi, melaksanakan sholat qiyam 1 bulan Ramadan. Paketnya paket lengkap, ya. 1 bulan Ramadan, kata Nabi, Ramadanan. Jadi jangan tinggalkan walaupun 1 malam, kalau seandainya tidak berhalangan. Beda dengan wanita yang difitrahkan oleh Allah, sudah difitrah, ada masa dia tidak bisa berpuasa, misalkan begitu, dia tidak bisa sholat, itu nggak masalah, itu uzur daripada Allah, ya. Tapi yang tidak ada uzur, jangan tinggalkan malam bulan Ramadan untuk setiap malam melaksanakan sholat qiyam. Kenapa? Diampuni dosa-dosa terdahulu. Jadi Allah nggak tanggung-tanggung, nggak bilang 1 tahun terdahulu, 2 tahun terdahulu, enggak. Dosa yang terdahulu, kapan aja. Kalau sudah tua, ya sudah terdahulu pokoknya. Kalau masih muda, pokoknya yang terdahulu itu semuanya. Jadi Allah betul-betul ingin merahmati kita. Jadi teman-teman, ya, nasihat kami bahwa apa saja yang bisa membuat kita malam Ramadan itu nggak sanggup beribadah, tinggalkan. Lakukan sekarang terus biar nggak capek-capek, nggak sibuk bulan Ramadan, atau lakukan setelah bulan Ramadan agar nggak mengganggu lembur kita malam hari. Lembur untuk ibadah. Kalau ada di antara kita memilih, misalkan, Ustaz, saya akan jualan juga, ya, jualan juga demi untuk dapat penghasilan, oke? Bulan Ramadan, silakan jualan, silakan cari untung, nggak masalah, untung yang halal kita cari. Tapi kita juga harus siap. Berarti saya harus tambah ekstra dong. Jangan sampai gara-gara jualan sehingga saya nggak qiyamul lail bulan Ramadan. Kalau nggak qiyamul lail bulan Ramadan, itulah kita merugi. Kita hanya dapat duit tapi tidak dapat pengampunan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, disuruh kita untuk betul-betul menjaga malam bulan Ramadan itu, inilah dia. 11 bulan loh kita sudah bekerja. 11 bulan kita sudah rutinitas seperti itu. Malam Ramadan set lebih awal. Kita set lebih awal nih, kalaupun ada aktivitas jangan sampai mengganggu malam Ramadan kita. Itu malam kita bersama Allah. Ibu-ibu juga yang suka masak, yang biasanya sudah mulai planning, ya, ini ada list daripada menu-menu bulan Ramadan yang belum dicoba nih, udah dinonton di YouTube tiap malam, ya. Ini harus dicoba nih bulan Ramadan yang datang nih, berbagai macam menu-menu baru nih, ya. Ada juga ibu-ibu yang suka masak itu. Boleh masak, boleh, silakan masak. Tetapi jangan sampai jadikan alasan bahwa nanti gara-gara capek masak, lelah masak, nggak sanggup sholat malam, merugi betul itu. Lebih baik belilah apa yang ada sedikit gitu makan demi untuk sholat malam itu sanggup nanti. Laki-lakinya juga sama seperti itu. Kita jaga, ya, prepare baik-baik untuk persiapan malam bulan Ramadan. Nah, makanya di antara pendukung itu semua, Nabi menyuruh kita untuk banyak memberi iftar bulan Ramadan. Man fattara sa'iman, kata Nabi, falahu misla ajrihi duna ayangkusa min ajrihi syai'ah. Kata Nabi, siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi daripada pahala yang berpuasa itu. Jadi saya yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, saya dapat transfer pahala daripada dia. Dia berpuasa hari itu, pahalanya
balik kepada saya. Tapi kata Nabi, enggak mengurangi pahala itu, tenang aja. Enggak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Saya dapat puasa dapat pahala daripada dia, tapi dianya enggak berkurang pahalanya. Jadi copy paste pada kita pahala dia. Kenapa demikian? Disuruh perbanyak kita bersedekah, bahkan memberi iftar, supaya orang-orang yang berpuasa enggak disibukkan cari makan. Enggak disibukkan cari makan. Dia jaga ibadahnya. Dia persiapkan ibadahnya, malam hari bisa ibadah, siang hari juga menjaga puasanya. Bahkan dia bisa tidur siang hari gitu. Nggak harus kerja pontang-panting. Kenapa? Buka puasa udah ada. Nggak perlu harus cari. Sahur ada. Nggak perlu harus cari. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Supaya orang bisa full menjaga ibadahnya. Perbanyak sedekah, perbanyak puasa, perbanyak berikan iftar. Itu dia maksudnya. Jadi kita mari kita sikapi itu secara bijak, ya. Ini segmen awal saya sampaikan, sekarang saya sampaikan pada segmen yang terakhir, ya. Sebelum kita akan ada mungkin tanya jawab nantinya. Segmen yang terakhir ini adalah segmen tentang sedikit masalah fikih persiapan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal sedikit ilmu kepada kita. Mungkin ada juga guru-guru kita yang telah menyampaikan, tapi kami sampaikan dalam nuansa yang singkat saja, ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, secara fikihnya kita melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan itu berbeda dengan puasa sunnah. Kita harus punya ilmu juga dalam kita berpuasa bulan Ramadan. Nah, ada dua rukun daripada puasa Ramadan, puasa wajib, ya. Dua rukun. Rukun itu apa? Rukun itu adalah bagian dalam yang paling inti daripada ibadah puasa. Kalau satu rukunnya rusak atau tidak benar, ibadah itu tidak dianggap sah. Teman-teman, ya. Apa rukun puasa yang pertama? Adalah niat. Rukun puasa yang pertama niat. Nah, niat ini yang membedakan ini ibadah atau adat. Adat, ya, kita kadang sering juga nahan lapar, nahan haus, ya. Ya, kenapa kita tahan lapar, tahan haus, ya? Karena nggak ada makanan, nggak ada air. Atau ada juga orang kenapa tahan lapar, tahan haus, karena memang mau cek darah gitu. Ada puasanya juga. Nah, sekarang yang membedakan ini puasa ibadah atau puasa yang lain-lain apa? Niat kita nih. Kalau kita meniatkan karena Allah, puasa wajib atas kita bulan Ramadan, jadilah dia itu puasa Ramadan. Ibadah puasa berarti. Jadi hanya niat yang membedakan. Kalau kita lihat secara garis besarnya nampak sama aja sih. Orang puasa mau diet, orang puasa mau cek darah, orang puasa karena kelaparan, sama aja bentuknya, yang dirasakan seakan-akan juga sama, tapi niatnya beda. Yang pertama niat dia karena iman kepada Allah, wajib ke atasnya pada puasa bulan Ramadan. Ini yang membedakan. Nah, untuk niat ini perlu kepada 3 aspek penting supaya niat itu sah. Ya, supaya niat sah ada 3 aspek penting supaya rukun niat ini sah. Dan ini saya sampaikan adalah dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Ya, mazhab Imam Syafi'i, kalau misalkan lihat, oh Ustadz, saya pernah dengar bukan begitu, itu berarti mazhab lain. Tapi ini perspektif mazhab Imam Syafi'i. Kalau kalian dengar seperti ini nanti, tahu ini mazhab Imam Syafi'i. Nah, apa 3 aspek niat ini? Yang pertama adalah aspek niat itu kita ada masa waktu kita meniatkan. Pertama, ya, yang pertama aspek niat yang pertama yang harus diperhatikan, waktu niat itu ada waktunya. Kapan waktunya? Waktunya adalah mulai terbenam matahari, mulai waktu maghrib sampai sebelum waktu sholat subuh atau waktu azan subuh, sampai sebelum waktu azan subuh. Itulah waktu kita pasang niat untuk puasa. Pasang niat untuk puasa di waktu itu berarti niatnya ini sah. Niatnya sah. Kalau diniatkan setelah sholat subuh, no,
itu hari itu nggak dianggap puasa dia, karena niatnya sudah lewat waktu. Kalau ibaratkan fingernya udah nggak aktif lagi, itu fingernya, ada waktunya. Oke. Kemudian dalam niat itu juga dia niatkan bahwa dia tentukan kalau dia puasa wajib Ramadan tahun ini. Aspek yang kedua, tentukan dalam niat kita bahwa puasa wajib Ramadan tahun ini. Kenapa Ustadz mesti diniatkan begitu? Karena ada orang yang sekarang lagi puasa Ramadan bulan Sya'ban nih. Ada nggak yang lagi puasa sekarang Ramadan? Wanita ada yang puasa bulan Ramadan, yang mengqadha. Yang qadha itu kan puasa Ramadan tuh. Tapi bulan Sya'ban qadha Ramadan tahun lalu. Maka ketika datang bulan Ramadan tahun ini, niatkan ini adalah saya puasa bulan Ramadan yang wajib tahun ini. Tentukan niat itu ketika kita niat puasa wajib Ramadan. Itu kriteria yang kedua, aspek yang kedua. Aspek yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tikrar. Setiap malam diulang niat itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu diulang tiap malam. Ustadz, enggak kita niat sekali aja untuk 1 bulan. Ya, biar kita jangan lupa-lupa. Kalau tiap malam nanti lupa pula kita. Ya, gimana Ustadz? Nah, dengarkan. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan enggak boleh sekali niat untuk 1 bulan. Tapi dia harus setiap malam, setiap maghrib atau sampai sebelum subuh itu masa pasang niat. Walaupun nggak puasa, tapi disitulah kita berniat. Pasang niat kita. Kalau sudah sebelum tidur kita niatkan, udah nggak perlu lagi diniatkan, cukup sekali saja. Dalam hati saja cukup, nggak mesti harus dilafazkan. Kalaupun dilafazkan itu hanya untuk menyadarkan diri apa yang ada dalam hati. Ya, karena arti niat itu adalah apa yang ada dalam hati. Oke? Kenapa harus kita ulang Ustaz? Karena menurut Imam Syafi'i, ibadah Ramadan itu dia ibadah tersendiri setiap hari. Kalau seandainya batal puasa kita di hari yang ke-7 misalkan, batal puasa, apakah puasa itu diulang dari awal atau hari yang ke-7 aja? Hari ke-7 aja kan? Nggak ulang dari awal? Enggak. Kalau kita sholat, kita 4 rakaat sholat asar tadi kan, baru aja kita sholat asar, sekali niat kan di awal, nggak ada niat setiap rakaat kita nggak ada niat kan, nggak. Tapi kalau batal di rakaat yang ketiga, ngulangnya rakaat ketiga atau semua kita ulang. Kita kalau sholat asar misalkan dalam sholat sekali niat untuk semua rakaat. Tapi kalau batal 1, semua ulang. Berarti sholat itu ibadah 1 paket dia. Makanya boleh diniatkan sekali. Tapi bulan Ramadan, puasa ini bukan puasa 1 paket. Tapi dia setiap hari ibadah tersendiri. Kalau batal 1 hari, ya 1 hari aja yang diganti. Kalau kita sholat, apakah kita ganti yang rakaat yang batal itu? Nggak bisa, semua diganti. Nah, itu 1 niat. Ramadan nggak begitu. Nah, teman-teman, sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i, dan ini alasan kuat kenapa setiap malam kita niatkan untuk puasa esok hari. Ya, 3 kriteria nih niat, teman-teman. Rukun yang kedua daripada bulan puasa Ramadan itu apa? Singkatnya, ringkasnya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Tahan diri kita dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Apa saja Ustaz? Makan minum yang kita tahu dan berhubungan suami istri secara sengaja. Makan secara sengaja, minum secara sengaja, bukan gara-gara lupa, ya. Berhubungan suami istri secara sengaja, tahu dan paham itu. Tapi kalau nggak sengaja, nggak batal puasa. Tenang aja, ya. Kalau lupa, nggak batal puasa. Makan, minum, hubungan suami istri lupa juga, ya, nggak batal puasa. Nah, bayangkan, ya. Itu di dalam Islam. Kalau sengaja batal puasa.
Nah sekarang kejadian begini, Ustadz, nih saya pikirkan belum azan, jadi makan sahur, ternyata habis makan sahur dengar suara Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, udah qomat rupanya. Tadi saya pikir belum azan. Nah, gimana itu puasa saya hari itu? Itu batal puasa kita. Karena dianggap makan minum di luar daripada waktunya, karena kita menyangka itu benar belum datang waktu puasa. Itu batal puasa hari itu, kita dianggap tidak puasa, teman-teman. Ya, dianggap tidak berpuasa, itu diqadha hari itu di hari yang lain. Begitu juga orang yang buka puasa lebih cepat daripada waktunya. Ada teman baru pulang dari Surabaya ke Jogja, ya. Lalu kemudian timer waktu HP-nya itu masih waktu Surabaya, sampai ke sini udah duluan azan HP-nya kan. Emang itu yang ditunggu-tunggu. Begitu dengar suara azan, padahal suara HP itu langsung minum. Padahal waktu Jogja belum. Berapa menit beda misalkan dengan Surabaya yang 5 menit ya, misalkan gitu. Itu batal puasa. Sebelum datang waktunya sudah berbuka puasa, hari itu dia harus harus menggantikan, mengqadha hari tersebut. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, nggak bisa, ya, tidak dianggap. Ya. Begitu juga orang yang tidak meniatkan di malam hari, ya, orang yang misalkan nggak niat di malam hari, baru niat setelah azan, itu dalam mazhab Imam Syafi'i ya, itu puasanya nggak dianggap hari itu. Ustadz, kalau orang nggak sahur nih, orang nggak sahur, gara-gara nggak sahur boleh nggak dia nggak puasa? Karena apa? Nggak sempat sahur. Karena ada yang gitu bahwa, kenapa nggak puasa hari ini? Nggak sempat sahur tadi. Sahur itu bukan rukun, sahur itu sunnah dalam puasa. Yang rukun puasa itu adalah niatmu itu yang penting. Nah, kalau nggak sahur nggak ada masalah, wajib puasa, nggak boleh tinggalkan puasa. Nah, sahur itu adalah sunnah dalam puasa. Sempat bersahur, alhamdulillah. Nggak sempat bersahur, ya astagfirullah. Udahlah gitu aja. Astagfirullah, nggak sempat sahur kali ini. Ya udah, minum nggak sempat, makan nggak sempat. Jadi gimana? Wajib puasa. Ya, wajib puasa hari itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian yang membatalkan puasa lagi apa? Membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang semakna dengan makan minum. Nah, semakna dengan makan minum. Apa yang semakna dengan makan minum? Yang semakna dengan makan minum adalah memasukkan sesuatu benda yang terasa ke dalam rongga tubuh yang terbuka secara normal. Nah, yang membatalkan puasa apa Ustaz? Yang semakna dengan makan minum. Apa itu semakna dengan makan minum? Memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga tubuh yang terbuka secara normal, itu batal puasa. Mana rongga tubuh yang terbuka secara normal? Mulut kita, hidung kita, telinga kita, jalan depan, jalan belakang, itu adalah rongga tubuh yang terbuka secara normal. Kalau memasukkan sesuatu ke dalam mulut sampai tertelan, kemudian juga melalui hidung sampai tertelan, atau melalui telinga sampai masuk ke dalam, itu dianggap semakna dengan makan minum, batal puasa. Maka orang yang, ya, misalkan dia sesak napas, lalu gara-gara sesak napas dia semprotkan obat melalui mulutnya, batal puasa? Iya, batal puasa itu. Kan dia sakit Ustaz. Walaupun sakit, ya kalau dia sakit nggak apa-apa, dia buka puasa, dia akan gantikan nanti kalau sudah selesai bulan Ramadan. Itu udah emergensi bagi dia. Ya, dia tidak puasa hari itu gara-gara apa? Muncul kambuh sesaknya, dia harus pakai obat. Ya udah, hari itu emergensi bagi dia, dia tidak puasa hari itu, batal puasanya, digantikan setelah itu nanti. Orang neteskan dalam matanya, tetesan mata, batal puasa? Enggak. Kenapa? Karena ini bukan rongga tubuh yang terbuka secara normal. Ya.
Orang berkumur-kumur batal puasa? Enggak. Berkumur-kumur enggak batal puasanya. Tapi kalau tertelan batal puasanya kalau berkumur-kumur di luar daripada wudu. Ya, di luar daripada wudu bulan puasa Ramadan sedang puasa berkumur-kumur selain wudu tertelan walau enggak sengaja itu batal puasa. Kalau lagi wudu Ustaz, berkumur-kumur lagi wudu nih. Berkumur-kumur wudu tiga kali. Kalau kita berkumur-kumur selama 3 kali itu ada yang tertelan tanpa sengaja itu dimaafkan. Tapi dalam 1, 2, 3 ya, nggak sengaja nelan, tapi tidak sengaja tertelan, itu nggak batal puasa. Tapi kalau berkumur lebih daripada 3 kali, yang keempat kali tertelan itu batal puasa. Nah gitu. Karena yang disuruh 3, yang 4 itu nggak disuruh. Nah, begitu juga ibu-ibu yang suka untuk mencicipi makanan. Ya, mencicipi makanan kalau tertelan batal puasa, nggak tertelan nggak batal. Tapi kadang tertelan dengan otomatis Ustaz. Asal kena di bibir langsung tarik ke belakang. Itu batal puasa. Ya, batal puasa. Karena apa? Melakukannya itu dengan sengaja. Tertelannya itu nggak sengaja, ya. Itu batal puasa. Kenapa? Itu nggak disuruh loh. Nggak disuruh untuk mencicipi makanan sedang puasa. Nah, jadi itu yang semakna dengan makan minum. Lalu kemudian orang yang suntik insulin batal puasa nggak batal puasa. Infus batal puasa nggak. Kenapa? Itu bukan rongga tubuh yang terbuka secara normal. Itu nggak terbuka secara normal. Begitu fatwa ulama Al-Azhar kontemporer saat ini. Itu nggak batal puasa. Infus nggak batal puasa. Tapi kalau seandainya impusnya itu pengganti makan seperti glukos, itu batal puasa. Karena itu adalah pengganti makan memang. Ya, orang yang nggak ada nafsu makan, dia diimpus dengan glukos supaya apa? Pengganti makannya itu batal. Tapi impus biasa tidak batal puasa. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Ya. Berhubungan suami istri saat di siang hari batal puasanya dilakukan dengan sengaja. Kalau lupa tidak masalah. Ya, nggak batal puasa. Bahkan itu jadi dosa besar dianggap kalau dengan sengaja melakukannya di siang Ramadan dan akan kena denda bagi suami ya, kena denda untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu kalau dia melakukannya 2 bulan berturut-turut dia harus kena denda berpuasa setelah bulan Ramadan nanti. Kalau nggak sanggup maka beri makan 60 fakir miskin. Beri makan 60 fakir miskin. Istrinya kena, istrinya enggak kena. Nah, inilah yang bahayanya laki-laki ini ya. Laki-lakinya penyebabnya ini ya. Walaupun yang menggodanya perempuan ya, tapi yang kena denda ini adalah laki-laki. Nah, begitu teman-teman ya. Begitu yang batal puasa lagi apa? Mengeluarkan air mani dengan sengaja baik perempuan atau laki-laki dengan sengaja bulan Ramadan. Baik dengan tangannya atau dengan memandang sesuatu yang bisa menimbulkan syahwatnya, itu batal puasa karena dengan sengaja melakukannya, jelas batal puasa. Tapi kalau dalam tidur, mimpi dan yang lain itu tidak batal puasa. Nah begitu juga batal puasa adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja memuntahkan dirinya. Kalau muntah tanpa sengaja nggak batal, karena mual nggak batal. Tapi sengaja memuntahkan diri itu batal puasa. Begitu juga batal puasa datang bulan bagi wanita atau nifas. Begitu juga batal puasa hilang akal seseorang ya kebanyakan hari bulan Ramadan. Akalnya hilang, panjang waktu hilang akalnya, ya nggak sadar diri itu batal puasa. Begitu juga haid ataupun nifas pada seorang wanita. Nah, ini mungkin sekilas aspek fikihnya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, semisal baik masalah fikih atau masalah yang lain untuk persiapan bulan suci Ramadan, kami persilakan. Silakan.
Mau ditulis juga boleh. Ada? Ibu-ibu ada? Calon ibu-ibu ada? Ya. Ibu-ibu nggak ada? Calon ibu-ibu ada? Nggak ada? Pertanyaan? Ya. Bapak-bapaknya ada? Calon bapak-bapak ada? Ini banyak calon-calon bapak-bapak dan calon-calon ibu-ibu yang hadir ya. Nah, baik. Kalau tidak ada berarti dimafhumi. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya, jadi sampai di sini gimana? Ya? Ya, nggak ada yang nanya ya. Baik. Tidak ada masalah. Nah, baik kalau begitu teman-teman yang dimuliakan Allah, ya pesan terakhir daripada kami dalam kita menyambut bulan suci Ramadan 5 menit saja ya. Bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada orang-orang yang dia itu diperbolehkan untuk memilih puasa atau tidak. Puasa atau tidak. Siapa saja orang-orang itu ya. Yang pertama adalah orang sakit. Yang dia itu boleh milih puasa atau tidak. Orang-orang sakit ini yang boleh dia memilih tidak puasa adalah yang kalau dia berpuasa menambah sakitnya, memperlambat kesembuhannya. Ya, bukan sakit karena kesleo, bukan sakit karena patah tulang, tapi memang permasalahannya adalah ya karena dia harus minum obat ya yang membuat dia lambat sembuh, maka dia silahkan memilih puasa atau tidak. Tapi kalau dia ingin puasa juga boleh, berarti dia tidak bayar hutang nanti. Tapi kalau dia nggak mau puasa boleh, tapi diqadha puasa itu ya, diqadha puasa itu. Sakit itu nggak bayar fidyah, tapi qadha puasa. Sakit yang kedua yang bayar fidyah tapi nggak qadha yang mana? Sakit yang nggak ada harapan sembuh. Semua sakit yang ada harapan sembuh itu puasanya diqadha walaupun sembuhnya setelah 2 tahun. Secara adat dia itu ada harapan sembuh, maka teman-teman itu kita qadha puasa setelah sembuh. Adapun sakit nggak ada harapan sembuh ya secara adat ataupun orang tua yang sudah renta, yang sudah tidak ada harapan mampu untuk berpuasa, yang seperti ini saja dia yang qadha yang bayar fidyah. Setiap hari satu fidyah, setiap hari satu fidyah. Dia nggak kena qadha puasa. Nah, gitu. Gimana cara membayar fidyah? Membayar fidyah itu adalah dengan memberi makan satu orang fakir miskin untuk kebutuhan satu harinya sesuai dengan adat di tempat itu. Kita biasanya makan apa? Maka itu yang kita berikan kepada seorang fakir miskin untuk menutupi sehari kebutuhan makannya. Satu hari kita berpuasa, nggak puasa kita karena sakit, nggak ada harapan sembuh. Begitu juga orang tua yang udah nggak sanggup puasa lagi, itu bayar fidyah dengan makan satu hari fakir miskin satu orang. Nah, itu fidyahnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian siapa lagi orang yang dia itu boleh memilih puasa atau tidak bulan Ramadan? Orang yang musafir. Orang yang musafir, orang yang hukumnya musafir itu boleh milih dia puasa atau enggak puasa. Kalau puasa boleh, bagus. Kalau enggak puasa dia qadha puasanya nanti. Bukan bayar fidyah musafir enggak, dia qadha puasanya nanti. Ya, tapi dengan syarat musafir ini adalah safar yang mubah, yang diperbolehkan, bukan safar yang dilarang. Bukan rencana mau nonton konser apa ya? Ya. Konser K-pop ya, enggak ya. Safar mau itu tidak diperbolehkan ya. Begitu juga supaya dia bisa enggak puasa safar itu, dia harus melakukan perjalanan safar sebelum subuh. Azan subuh dia sudah safar. Jangan dia masih di rumah sudah azan subuh dia nggak puasa, nggak boleh. Jadi jangan misalkan udah beli tiket mau pergi ke Kulon Progo sana ya, kemudian udah di sini keretanya nanti kereta api jam 8. Jadi nggak ada puasa sekarang. Kenapa? Nanti jam 8 mau berangkat ke
ke airport, nggak boleh, wajib puasa itu. Karena apa? Saat azan subuh kita belum musafir, kita bukan musafir, orang tempatan dianggap. Tapi kalau azan subuh kita sudah dalam perjalanan, baru dianggap ini musafir, boleh dianggap puasa hari itu. Dia qada puasa setelah itu. Ini perlu dipahami kalau musafir. Nah, Ustaz sekarang kan sudah mudah jalannya. Gimana? Kan nggak susah lagi sekarang. Mau puasa silakan. Walaupun dalam safar boleh, sehingga nanti nggak harus bayar hutang kan. Orang yang ambil rukhsah maka dia bayar hutang nanti. Dalam safar nanti kalau ada orang yang makan bulan Ramadan, kita jangan buruk sangka, dia musafir. Nah, boleh dia makan, boleh, ya, begitu. Ini mungkin sedikit daripada apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat, menjadi bekal ilmu bagi kita semua. Ada yang tanya silakan. Kasih mic, Anda mic. Kasih mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, bayar fidyah. Kapan bayar fidyahnya? Setiap hari ketika Ramadan itu atau nanti setelah Ramadan? Nah, terus misalnya sudah dibayarkan fidyah, ternyata dalam setahun itu orangnya sembuh, itu wajib qada juga atau sudah hanya fidyah saja? Baik ya. Terus pertanyaan yang ketiga, untuk musafir itu ada batas jaraknya ya? Ya, baik. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama tadi adalah tentang masalah fidyah, ya. Kapan dibayar fidyah itu? Dibayar fidyah itu adalah Ramadan datang, seorang itu nggak puasa karena sakit permanen, atau memang sudah nggak mampu lagi secara jasadnya, tubuhnya untuk berpuasa karena sudah tua gitu. Kewajiban bayar fidyah kapan jatuhnya? Pada saat puasa datang, dia satu hari dia ganti satu hari, terus begitu, sedikit. Ustadz, saya tidak punya uang, tidak punya duit untuk bayar. Kapan sanggup berarti? Nah, kalau dia ketika datang kewajiban bayar fidyah nggak mampu dia tunaikan, saat dia mampu dia tunaikan. Kalau mampu ditunaikan sekarang, wajib tunaikan langsung. Tunaikan langsung. Kalau bulan Ramadan berarti 2 kali makan dia, ya, 2 kali makan untuk fakir miskin. Nah, lalu kemudian yang kedua tadi apa? Kalau seorang sakit, dia bayar fidyah, tapi ternyata sembuhnya itu sanggup untuk puasa, oke? Nah, makanya dari awal kita sampaikan, orang yang sakit ada harapan sembuh itu nggak bayar fidyah, cukup dia tunggu hari dia sembuh, dia qada. Di mana kita tahu Ustaz? Ya, lihat model penyakitnya. Ini penyakit secara hukum adatnya ini bisa sembuh atau enggak gitu. Kalau seandainya nggak ada harapan sembuh, ya sudah, bayar fidyah. Ternyata sembuh dengan izin Allah, tapi secara adat ini nggak ada harapan sembuh. Gimana yang udah bayar fidyah itu? Ya udah, bayar fidyah sudah selesai. Ya, tinggal kalau dia sudah sembuh, sanggup untuk mengqadha, dia qadha sisa yang nggak dia bayar fidyah itu. Yang udah dia bayar fidyah, udah selesai, alhamdulillah. Karena dilihat dari penyakitnya, misalkan orang kanker sudah parah, sudah berat nih, nampaknya ini nggak mungkin dia bisa sembuh dengan model kanker stadium berapa gitu ya. Tapi dengan izin Allah sembuh loh, total sembuhnya. Bisa saja misalkan. Kalau sudah dia bayar fidyah dulu, ya sudah, alhamdulillah, nggak perlu dia qadha lagi. Tapi kalau seandainya masih ada yang belum dia bayar fidyah, dia itu yang qadha, di qadhanya puasa kemudian pada saat dia sembuh. Yang ketiga, ada nggak batas daripada safar? Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, ada dibatasi jumlah safarnya itu, berapa jauh, berapa jarak. 84 km
dari tempat dia mulai sampai tempat tujuan dia. Berarti itu dianggap safar. Dengan segala kendaraan yang ada dipakai tetap dianggap sama seperti itu. Nah, mazhab Imam Syafi'i ini adalah untuk mengkonkretkan berapa lama, berapa jarak seseorang itu dianggap safar. Mungkin ini mudah kita pegang mazhab ini karena apa? Konkret jaraknya. Tapi kalau mazhab yang lain kadang nggak konkret jaraknya. Kita pun nggak tahu ini safar atau enggak ya. Ya gitu ya. Apalagi kita punya kendaraan yang dengan cepat pergi misalkan. Ini saya safar enggak nih ya? Ya. Begitu ya. Mungkin dengan memegang mazhab Imam Syafi'i itu kita lebih mudah untuk memahami ini safar atau bukan. Karena ada batasan jaraknya. Begitu teman-teman. Ada yang lain? Ibu-ibu? Sini ada? Enggak ada ya? Baik. Terima kasih atas segala perhatian. Senang sekali di sore ini bisa membersamai di Masjid Suciati Suciati Sleman di daerah Sleman, Yogyakarta. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan tahun ini dan beribadah secara totalitas kita semua dengan segala kemampuan yang kita miliki. Mari teman-teman perbanyaklah amal ibadah kita, kita perbanyak sedekah kita perbanyak bacaan Al-Quran kita, hiduplah dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan dan di malam harinya lembur dengan kita melaksanakan qiyam dan Al-Quran. Sesungguhnya qiyam dan Al-Quran itulah aktivitas malam yang terbaik kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.